Ini adalah rangkaian ketujuh dari video materi Advanced Information System Analysis and Design. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang First Cut Sequence Diagram. First Cut Sequence Diagram adalah diagram lanjutan dari sistem sequence diagram. Pada First Cut Sequence Diagram, kita akan menggantikan sistem yang ada pada diagram dengan objek controller. Selain itu, kita juga akan menambahkan objek-objek lainnya yang diperlukan pada sistem sequence diagram tersebut. Notasi yang digunakan untuk membuat first cut sequence diagram masih sama dengan notasi yang digunakan untuk membuat sistem sequence diagram. Notasi-notasi tersebut berupa: yang pertama ada aktor. Aktor merupakan representasi entitas yang ada di luar sistem. Lalu ada objek, ada input message, di mana pada input message terdapat parameter. Parameter ini berupa data-data yang akan dikirimkan pada input message menuju sistem. Selanjutnya ada return message, berupa output message dari sistem. Dan selanjutnya ada option note. Option note ini digunakan untuk memberikan deskripsi yang ada pada input message jika diperlukan. Selain notasi tersebut, terdapat juga fragment. Loop menyatakan bahwa operation yang terdapat dalam frame tersebut dijalankan secara berulang selama kondisi tertentu. Alt atau alternate menyatakan bahwa terdapat beberapa alternatif message yang dapat dijalankan. Optional memiliki pilihan untuk menjalankan suatu message. Berikut adalah contoh soal untuk membuat first cut sequence diagram. Pada contoh soal ini, kita akan membuat first cut untuk use case mengisi form cancellation. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat first cut sequence diagram yaitu user interface dan system sequence diagram. User interface digunakan untuk menentukan message dan data apa saja yang akan dikirim ke sistem dan data apa saja yang akan menjadi return message dari sistem menuju aktor. Dan selanjutnya ada sistem sequence diagram. Sistem sequence diagram digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan first cut sequence diagram. Message yang ada pada sistem sequence diagram harus sama dengan message yang akan kita buat pada first cut sequence diagram. Objek sistem pada sistem sequence diagram akan digantikan oleh objek controller dan objek-objek lainnya yang dibutuhkan pada first cut sequence diagram. Selanjutnya kita akan membuat first cut sequence diagram. Pertama, kita perlu melihat first cut class diagram. Kita dapat melihat relasi navigation visibility yang ada pada first cut class diagram untuk menentukan objek yang berkaitan dengan use case mengisi form cancellation. Dapat disimpulkan, kelas yang digunakan untuk membuat first cut sequence diagram mengisi form cancellation terdiri dari form appointment dan form cancellation. Sekarang, kita akan membuat first cut sequence diagram dari use case mengisi form cancellation. Dapat dilihat, untuk first cut sequence diagram, kita akan menambahkan objek controller. Pada first cut mengisi form cancellation, objek controllernya adalah form cancellation handler. Lalu, kenapa objek controller ini ada dalam pembuatan first cut sequence diagram? Controller ini bertanggung jawab untuk, yang pertama, menangkap pesan masuk dari aktor maupun boundary class, mendistribusikan ke internal objek yang dituju, dan mengembalikan informasi yang diperlukan kepada boundary class dan aktor. Untuk penamaan objek controller, diambil dari kelas mana yang dituju oleh use case yang akan dibuatkan first cut sequence diagramnya. Karena sekarang kita membuat first cut sequence diagram dari use case mengisi form cancellation, dan kelas yang dituju adalah kelas form cancellation, maka nama dari controller yang ada di first cut sequence diagram adalah form cancellation handler. Selanjutnya, terdapat juga objek form appointment yang dibutuhkan untuk membuat first cut sequence diagram mengisi form cancellation, di mana objek ini diambil dari first cut class diagram seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk membuat first cut sequence diagram, perlu diperhatikan message yang dikirimkan menuju objek harus sama dengan message yang ada pada sistem sequence diagram yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertama, pelanggan di sini akan mengirimkan input message menuju controller berupa select appointment dengan parameter ID appointment untuk memilih appointment mana yang ingin dibatalkan. Lalu, controller akan mengarahkan input message yang ditujukan ke objek form appointment. Sebelum mengirimkan message select appointment, kita akan melakukan inisiasi terlebih dahulu dengan cara
objek controller akan mengirimkan message ke objek appointment untuk membuat satu objek baru, yaitu objek form cancellation yang berkaitan dengan first card sequence diagram pada use case ini. Message-nya di sini adalah create form cancellation. Selanjutnya, objek appointment akan mengirimkan message create form cancellation ini menuju objek form cancellation yang baru saja kita buat. Nah, objek form cancellation akan mereply message berupa form cancellation-nya sendiri. Setelah objek form cancellation terbuat, kita dapat melanjutkan input message pelanggan dari objek controller menuju form appointment. Message-nya adalah get data appointment dengan parameter ID appointment. Reply message dari form appointment menuju controller adalah data yang dibutuhkan, yaitu ID appointment dan tanggal appointment. Dan untuk reply message dari controller menuju pelanggan adalah semua data-data reply message di sequence pertama, yaitu form cancellation, ID appointment, dan tanggal appointment. Selanjutnya, kita akan mengerjakan input message yang kedua. Input message dari pelanggan adalah save form cancellation dengan parameter ID appointment, tanggal cancellation, alasan cancellation, sesuai dengan user interface pada form cancellation. Controller akan mengarahkan message tersebut secara langsung menuju objek yang berhubungan dengan message ini, yaitu form cancellation. Setelah data tersimpan di objek form cancellation, maka objek form cancellation akan mereplay message berupa data-data yang akan ditampilkan oleh sistem yang terdiri dari ID cancellation, tanggal cancellation, dan alasan cancellation. Lalu, di sini controller akan melakukan update status appointment pelanggan. Controller akan mengirimkan input message menuju form appointment dengan message update status appointment dengan parameter ID appointment dan status. Kemudian, reply message-nya adalah ID appointment dan status. Terakhir, controller akan mengirimkan reply message menuju pelanggan yang terdiri dari ID cancellation, tanggal cancellation, alasan cancellation, dan status. Sekian video dari materi first card sequence diagram. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa mengerjakan exercise yang telah diberikan.